액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nabila Nur Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari syirik dan macam-macamnya. Syirik berasal dari kata bahasa Arab yaitu syarika yusyirkun, yang berarti berserikat, bersekutu bersama. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Sedangkan syirik secara istilah adalah anggapan itikat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Definisi di atas menggambarkan bahwa syirik adalah menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti berdoa atau meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, namun tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik juga dapat menghilangkan semua amal kebaikan, kebajikan yang telah dilakukan seseorang. Adapun macam-macam syirik. Syirik dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, syirik akbar atau jali. Syirik yang besar atau nyata. Syirik akbar adalah perbuatan yang jelas-jelas menganggap adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai tandingannya. Syirik akbar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau mendekatkan diri kepadanya dengan menyembelih kurban atau bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, baik untuk kuburan, jin, dan setan. Syirik dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama syirik doa, yang kedua syirik niat, yang ketiga syirik ketaatan, yang keempat syirik mahabbah. Yang kedua syirik al-asghar atau syirik kecil, atau menyekutukan Allah dalam niat beribadah atau melakukan kebajikan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian orang lain. Padahal seharusnya tujuan beribadah dan beramal kebajikan itu hanya untuk mencari keridhaan Allah SWT. Syirik kecil dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama syirik zahir atau nyata, yang kedua syirik khafi atau tersembunyi. Perkenalkan, nama saya Karunia Mulyani Abidi. Saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan yaitu pengertian kafir dan macam-macam kafir. Kafir berasal dari kata dasar yang terdiri dari huruf kafara, yang artinya yang pada dasarnya adalah tertutup atau terhalang. Jadi secara istilah, kafir berarti terhalang dari petunjuk Allah. Orang kafir adalah orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah SWT serta tidak beriman kepada Allah dan menolak ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada macam-macam kafir. Yang pertama yaitu kafir harbi. Orang yang memusuhi Islam secara terbuka, menghalang-halangi penyebaran Islam serta berperang memusuhi Islam. Status kafir harbi ini biasanya melekat pada negara atau kelompok yang secara terbuka berperan melawan umat Islam. Ciri-ciri kafir harbi yaitu yang pertama, memusuhi dan memerangi Islam. Kemudian yang kedua, tidak terikat perjanjian. Yang ketiga, berpotensi menyerang kapan saja. Kemudian hukum kafir harbi dalam Islam yaitu boleh diperangi, tidak mendapatkan perlindungan, berbeda dengan kafir dhimmi. Kemudian jika meminta damai bisa diberikan jika mereka mengajukan perjanjian damai. Kemudian yang kedua, kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah kafir yang hidup di bawah kekuasaan Islam dan diberi perlindungan dhimmah dengan syarat membayar jizyah atau pajak. Mereka memiliki hak dan kewajiban tertentu yang diatur dalam hukum Islam. Kafir dhimmi umumnya hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Kemudian yang ketiga adalah kafir musta'man. Kafir musta'man ini adalah kafir yang mendapat Pengertian murtad. Murtad berasal dari bahasa Arab yaitu riddah atau irtidad. Dari sudut bahasa perkataan riddat kebiasaannya bermaksud kembali atau rujuk. Ia pun kembali kepada sesuatu yang lain. Adapun perkataan irtidad membawa pengertian yang luas, yaitu mereka yang meninggalkan agama Islam untuk tidak mempercayai Islam kepada mempercayai agama lain. Dari segi istilah, murtad membawa maksud keluar daripada agama Islam atau tidak mempercayai agama Islam. Sama ada
melalui perbuatan, perkataan ataupun iktikad. B. Jenis-jenis murtad. 1. Murtad melalui iktikad. Murtad melalui iktikad berlaku apabila seseorang beriman atau berpegang dengan suatu pegangan yang lain yang salah dari sudut akidah, istilah beserta dasar-dasar kepercayaan seseorang mukmin kepada Islam. 2. Murtad melalui perkataan. Murtad melalui perkataan pula boleh berlaku apabila seseorang melafadzkan kalimat-kalimat yang dianggap menghina, mengeji dan membenci ajaran Islam, menyebut dengan segala perkataan yang bertentangan dengan hukum Islam, sama ada beriktikad yang dengan tauhid, ibadah dan akhlak atau sebagainya, seperti menghalalkan sesuatu yang diharamkan Islam, seperti contohnya mengatakan bahwa zina atau riba itu halal, padahal kedua sudah jelas haram dalam Islam. 3. Murtad melalui perbuatan. Murtad melalui perbuatan pula terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan dasar-dasar Islam yang telah ditentukan Allah juga, merupakan salah satu cara murtad. Perbuatan yang dilakukan untuk menghormati dan mengagungkan nama-nama makhluk dengan cara-cara yang ditentukan hanya untuk membesarkan dan memulaikan Allah, seperti sujud kepada makhluk walaupun tidak berniat untuk menyamakannya dengan Tuhan.